Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Jabbar yang dirahmati Allah, alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan kesehatan, sehingga kita masih dapat menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan pagi secara berjamaah, alhamdulillah. Kita harus belajar untuk on time, dan kalau ukurnya adalah sholat subuh. Kenapa? Karena sholat subuh termasuk sholat yang paling berat. Rasulullah bersabda, inna afqala sholatin alal munafiqina sholatul fajr wa sholatul isya. Sesungguhnya sholat yang paling berat bagi orang munafik ada dua, yaitu sholat fajar, yaitu sholat subuh, dan sholat isya. Nah, kalau kita merasa berat untuk bangun sholat subuh dijamak dengan sholat duha barangkali, wah itu hati-hati, berarti itu termasuk tanda-tanda orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau ibu-ibu yang di rumah, yang di sini penuh, saya lihat mungkin ada sekitar 1000-an barangkali di pagi hari, luar biasa. Bapak-bapaknya yang di masjid pagi ini yang mungkin ada sekitar 300-an. Lebih banyak ibu-ibu. Nah, ibu-ibu suaminya pada kemana? Dicek nanti. Habis ini ibu-ibu WA, sudah bangun belum ya? Gitu. Hati-hati, jangan-jangan suaminya masih narik selimut. Hati-hati. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebulan yang lalu, jamaah sekalian, kita bersama-sama menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Beberapa kali barangkali ustaz yang ceramah di bulan Ramadan membawakan satu ayat yang menjadi favorit, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahan bebasnya, barangkali syariat puasa dibebankan, diwajibkan, ditetapkan kepada kalian umat yang beriman, tujuannya adalah agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jamaah sekalian, pada kultum subuh pagi hari ini saya akan mencoba sedikit menjelaskan
janji Allah, balasan Allah apa saja yang akan diberikan kepada orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu jamaah sekalian, kalau bapak-bapak, ibu jamaah sekalian membaca surah At-Talaq ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, di sana dinyatakan ada 5 balasan janji Allah bagi orang yang bertakwa. Yang pertama, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqi, kalau ditulis wa man yattaqi, barang siapa, mannya kalau dalam bahasa pesantren namanya syarf, fi'il mudhari'nya juga syarf sehingga jazm. Wa alamatu jazmihi yattaqi hadfu harfil akhir, menghilangkan huruf yang terakhir atau huruf ilahnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu, Allah akan menjadikan kepadanya makhraja, jalan keluar. Nah, saya membaca dalam kitab Tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, karena kita sebagai orang awam, saya orang awam, tidak berani untuk mentafsirkan ayat Allah sendiri. Rasulullah bersabda, man fassara Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan ra'yunya, dengan logikanya sendiri, falyatabawwa, maka siap-siap tempat duduknya di neraka. Masya Allah. Apa yang dimaksud dengan yaj'alahu mahraja? Saya membaca tafsir Al-Munir, yaitu tariqan lil khuruji min karbid dunya wal akhirah. Apa itu? Allah akan memberikan kepadanya tariqan, jalan lil khuruji, untuk keluar min karbid dunya, dari karbid dunya. Apa itu al-karbu? Saya baca di Mu'jam Al-Fadh Quran. Al-karbu itu adalah al-huznu, kesedihan. Yang kedua apa? Al-ghammu, kesusahan, bencana, kegelisahan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari kesusahan, dari bencana, dari kesedihan. Ibu-ibu sekalian, barangkali kita di dunia pernah sekali-kali atau sering mengalami kegelisahan. Ibu-ibu punya anak perempuan, kok sudah umurnya 30 tahun, kok belum nikah-nikah, ibunya gelisah. Bapak-bapaknya barangkali punya hutang karena ekonominya tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, gelisah. Yakinlah, kalau bertakwa kepada Allah, nanti Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Biiznillah, dengan izin Allah. Kita harus yakin. Karena apa? Kita orang-orang yang beriman. Kemudian berikutnya, di dalam ayat yang sama Allah memberikan iming-iming, memberikan janji lagi balasan. Apa itu? Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Saya lagi jamaah sekalian, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Barangkali kita tidak semuanya mampu jamaah sekalian. Ada yang mengalami kesulitan hidup, saya juga pernah sering mengalami. Keluarganya sakit-sakitan, kebutuhannya banyak, gaji tiap bulan belum mencukupi kebutuhan sehari-hari, tapi kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sekalian, kalau jamaah sekalian usaha di rumah kok sepi, mohon kepada Allah, jangan kepada dukun. Kita beriman hanya kepada Allah, bukan kepada dukun. Kalau beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah akan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang pertama tadi, yaj'al lahu makhraja.
Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian, jemaah sekalian, janji Allah yang ketiga yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa apa? Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah akan menjadikan baginya urusannya itu yusra, menjadi mudah. Saya baca di tafsir Al-Munir lagi, yusahhil alaihi amruhu kullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan sahala yusahilu, menjadikan mudah baginya amruhu, urusannya kullahu, semua urusannya fid dunya, baik dalam urusan dunia wal akhirah, baik juga dalam urusan akhirah, menjadi mudah. Jamaah sekalian, seberat-beratnya kita mengalami masalah di dunia, nanti yang berat adalah masalah di akhirat. Kita di dunia istri rewel, minta ini minta itu, anak-anak barangkali susah dibilangi, ada yang bahang barangkali Pak, gaji kerja kemarin di PHK gara-gara COVID, masalah di dunia. Tapi Pak, itu hanya di dunia. Paling lama kita hidup di dunia itu paling cuma 80-90 tahun Pak. Jarang kita itu ada orang yang sampai umurnya itu 100 tahun. Jarang. Paling cuma 80-90 sudah bagus. Paling lama hanya itu saja. Tetapi nanti masalah di akhirat, jemaah sekalian, abadi, masya Allah. Jemaah sekalian, oleh karena itu kita bertambah tua, mari kita bertambah takwa, bukan bertambah ahli maksiat. Hati-hati jemaah sekalian. Kemudian jemaah sekalian, berikutnya di dalam tafsir Al-Munir dijelaskan wahada tanwihun bifadilati taqwa fi dunya wal akhirah. Ini adalah tanwihun, pujian, sanjungan, bifadilati taqwa, disebabkan karena fadilah utama takwa fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu kita berusaha untuk selalu takwa kepada Allah. Kemudian itu yang ketiga. Yang keempat, janji Allah, balasan Allah bagi orang yang bertakwa. Apa itu? Yukaffir anhu sayyi'atihi. Kaffara yukaffir, artinya menutup. Apa? Min sayyi'atihi. Allah akan menutup dosa-dosa, kesalahan kita yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah. Itu janji Allah yang keempat, yaitu yumha anhu dzunub. Allah akan menghapus dosa-dosanya min sohaifi a'mali, dari lembar-lembar amalnya. Jemaah sekalian, kita hidup di dunia ini mungkin banyak dosa. Buktinya apa? Buktinya bapak-bapak, ibu-ibu kemarin ketika lebaran bertemu dengan saudaranya, apa yang diucapkan? Mohon maaf lahir dan batin, nyuwun ngapunten. Kadang kita salah kaprah membacanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, sehingga banyak orang yang menyangka bahwa minal aidin wal faizin bahasa Arab itu terjemahannya adalah mohon maaf lahir dan batin. Nah, itu salah kaprah, adalah dibaca. Nah, buktinya kita sering memaafkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kamu mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu meninggal, ahli warisnya akan mengucapkan pada jamaah sekalian, mohon keikhlasan dimaafkan. Tuh berarti kita itu sangat mungkin untuk berbuat salah. Bukan sangat mungkin, memang tempatnya berbuat salah manusia. Coba dihitung 1 minggu atau 1 hari kemarin, berapa kali dosa yang sudah kita lakukan. Menggunjing orang, bohong kepada istrinya, bohong kepada saudaranya. Ibu-ibu pernah nggak bohong pada suaminya? Sering. Ya itulah. Ibu-ibu kemarin waktu lebaran maaf sama suaminya atau tidak? Gengsi? Jangan. Ibu-ibu kalau mau
minta maaf kepada suaminya dicatat, tidak harus menunggu lebaran. Nah, ibu-ibu kalau bisa dibikin program tiap bulan, anak-anak dikumpulkan sama suaminya, kita makan, bikin opor di rumah sendiri dan ngirit. Ibu-ibu minta maaf pada suaminya. Anak-anak juga diajari minta maaf pada orang tua. Kita kadang gengsi, meminta maaf. Gengsi, hati-hati ya masyarakat. Kalau kita berdosa pada Allah, kita bisa istighfar. Enggak ada orang yang tahu. Tetapi kalau minta maaf, kadang kita gengsi, padahal dosa Adam, dosa anak Adam itu bisanya luntur dosanya hanya dengan minta maaf dan musyawarah bersama. Ibu, hati-hati di rumah sering minta maaf kepada suaminya. Kita tidak tahu kapan umur kita akan dicabut oleh Allah SWT. Yang keempat, yukaffir anhu sayyi'atihi. Allah akan menuntut dari dosa-dosa kesalahan. Kemudian berikutnya ada sekalian yang kelima, janji Allah bagi orang yang bertakwa yaitu yu'adzim lahu ajra. Saya baca tafsir Al-Munir, yudha'ifu lahu jazaa hasanatihi. Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan orang yang bertakwa di jalan Allah. Jamaah sekalian, saya termasuk kalau berbuat baik, mohon maaf, saya sendiri kadang pelit. Bapak-bapak, ibu-ibu coba dipikir, pernah nggak masukin kenceleng, tromol kenceleng kotak amal 100.000, pernah nggak? Pernah, alhamdulillah. Nah, tetangga saya cerita, berat Pak, tapi kalau ke mall bawa 100 kurang Pak, minimal 500 ada di dompet. Kalau ibu-ibu belanja ke tukang sayur ditawar 1.000 jadi kejar. Tapi kalau ke mall pernah nggak Pak nawar dagangan? Nggak ada. Tuh Pak, itulah kebalik-baliknya orang kita. Ibu-ibu itu kadang harga 500 rupiah jadi kejar. Masya Allah. Nah, orang yang bertakwa Allah akan melipat gandakan pahalanya. Walaupun ngisi kotak kenceleng cuma 5.000, 2.000, nanti akan Allah lipat gandakan. Bukan berarti saya menganjurkan untuk ngisi kotak 2.000 saja, tidak. Maksudnya bagi yang mampunya hanya 2.000, 5.000, 1.000 atau berapapun. Syukur 10.000, syukur 50.000, syukur 100.000 atau jutaan, Allah akan lipat gandakan. Jemaah sekalian, itu janji Allah. Sementara innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah jalir janji. Nah, jemaah sekalian, kalau manusia bisa cedera janjinya, mencederai janji, jalir janji bisa. Tetapi kalau Allah tidak pernah ingkar janji. Jamaah sekalian, 5 tadi itu adalah janji Allah bagi orang yang bertakwa. Kemudian jamaah sekalian, apa itu takwa? Ulama memberi definisi takwa yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Imtathala yang tathilu, melaksanakan al-awamir, jamaah dari al-amru, perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangannya. Allah menyuruh kita untuk tidak berbuat syirik. Saya yakin yang hadir di sini sudah tidak ada yang menyembah berhala, yakin tidak ada. Tetapi ada kemungkinan di kita itu masih ada berbuat syirik. Apa? Datang ke dukun tadi, pengen jual rumah tidak laku, datang ke dukun. Anaknya kok belum nikah-nikah, datang ke dukun. Sudah nikah kok belum punya anak, datang ke dukun. Sudah punya anak tapi suaminya belum kerja, pengen jadi PNS, ASN, TNI, Polri, datang juga ke dukun. Masya Allah. Dukunnya juga casingnya menyerupai ustaz, pakai kopiah, janggutnya juga panjang, tapi ngasih tahu ke yang datang tadi, tolong cari ayam cemani.
nanti dipencit di tengah malam Jumat, Kliwon, di perempatan jam 12 malam dari Buligir, nonggeng 2 jam. Katanya ayam cemani itu darahnya juga dipencit juga darahnya hidup. Pak, walaupun kopiahnya besar, janggutnya panjang, penampilannya seperti syekh, seperti ajengan, tetapi nasihatnya ini bukan nasihat secara syariat. Kalau orang yang menasehati secara syariat, Anda kalau rezekinya sempit, sering-sering sholat malam, sering-sering baca sholawat, sholat wajibnya diusahakan 5 waktu di masjid, insya Allah Allah akan membukakan pintu rezeki dari mana yang Allah kehendaki. Gitu, bukan disuruh mencit ayam cemani. Allah menyuruh kita untuk menjauhi riba. Ini banyak di kita ini, praktek koperasi, simpan pinjam, tidak riba, cuma dipotong administrasi. Pinjamnya 1 juta, dikasihnya berapa Bu? 900.000. Wah, 100.000-nya administrasi. Tapi nanti ketika mengembalikan berapa? 1.100.000 tuh, berarti sudah 200 tuh. Diambil, hati-hati seperti itu. Allah melarang kita untuk mabuk-mabukan, makan minum homer. Hati-hati bapak-bapak, apalagi sudah sepuh, hati-hati. Jangan minum minuman keras. Mohon maaf, ibu-ibu kalau di kampung ketika melahirkan itu kadang disuruh minum anggur. Hati-hati, bapak lihat anggurnya itu ada kadar alkoholnya 12,5%. Berarti itu termasuk homer, hati-hati. Biasanya di kita di kampung-kampung disuruh. Kemudian jamaah sekalian, orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah disuruh baik kepada tetangganya. Ibu-ibu juga harus baik kepada tetangganya. Jamaah sekalian, kadang kita itu kalau sudah sering ke masjid merasa paling soleh, ketemu tetangganya buang mukanya masam. Itu bukan ciri adab Islam. Orang Islam itu senyumnya saja sedekah. Tabassumu li wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada wajah temanmu itu sedekah. Jangan merasa paling soleh, paling masuk surga sendiri terus kesana kesini mukanya samutut dilipat banyak. Kita harus berseri-seri muka kita. Itu ciri adab Islam. Islam juga disuruh memuliakan tamu, memuliakan tetangga. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak, kalau di rumah masak kok sayurnya banyak, dibagi kepada tetangganya, itu bagian dari adab Islam. Tetangga yang mana Pak? Yang kanan atau kiri dulu? Saya bisa mengajarkan yang didahulukan yang pintu kanan dari pintu rumah kita, itu kita dahulukan. Itu semua diajar di dalam Islam. Islam tidak hanya mengajarkan kita untuk rajin sholat, rajin puasa, ngaji saja. Itu iya penting. Tetapi kita juga harus berbuat baik kepada tetangga kita. Tamu kita juga disuruh berbuat baik. Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakan tetamunya. Jemaah sekalian, itulah 5 janji Allah yang akan diberikan bagi orang yang bertakwa. Mari kita bertakwa semampu kita. Ittaqillaha mastata'tum. Kita bertakwa pada Allah semampu kita. Yang kemarin-kemarin kita masih merasa banyak berbuat maksiat, mulai hari ini kita kurangi, kita hilangkan kalau bisa perbuatan dosa itu. Pak, Bu, yang kemarin-kemarin kalau di jalan masih suka dengerin dangdut koplo barangkali, hari ini kita kurangi, kita ganti pengajian Ustaz siapa saja silakan, tapi itu sebagai ikhtiar kita menambah ilmu. Dengan mendengarkan pengajian minimal kita berzikir kepada Allah. Yang kedua, ilmu kita mudah-mudahan bertambah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sudah sepuh, mohon maaf,
kok masih dengarkan dangdut koplo, lagu-lagu yang tidak jelas, lagu-lagu pop, hati-hati. Kenapa? Karena ada ungkapan matal mar'u ala ma'asya'ai, seseorang itu akan meninggal menurut kebiasaan di dunia. Hati-hati. Kalau di dunia sering mendengarkan murotal, pengajian, ngaji, baca Quran, sering ke masjid, sholat berjamaah di masjid, nanti insya Allah ketika majelis mencabut, dia seperti kebiasaannya, sedang ngaji, dicabut sedang ngaji, sedang sholat, dicabut sedang sholat, udah itu husnul khotimah. Tapi kalau ibu-ibu barangkali, mohon maaf ya, bapak-bapak juga, tiap hari tertentu masih main dugem ke karaoke, hati-hati, nanti dicabutnya juga ketika di tempat-tempat seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Kita harus tambah dekat kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi jalan kita husnul khotimah. Demikian jamaah sekalian, kultum tausiah pada